Layanan 5G akan segera tersedia di Indonesia meski layanan teknologi telekomunikasi generasi keempat atau 4G baru hadir di dalam negeri beberapa tahun belakangan. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, penyediaan layanan 5G merupakan keharusan meski biaya untuk layanan tersebut cenderung lebih tinggi. Erlangga juga menjelaskan meski Kementerian Komunikasi dan Informasi belum memutuskan basis teknologi 5G yang akan dikembangkan, pemerintah sedang mengkaji beberapa kawasan yang akan menjadi wilayah pengembangan prototipe tersebut. Di sisi lain, Erlangga mengatakan pemerintah harus mempertimbangkan persoalan risiko geopolitik yang saat ini tengah berkembang terkait pengembangan 5G. Oleh karena itu, pemerintah tidak akan gegabah dan selektif dalam memutuskan basis teknologi dari layanan 5G yang akan digunakan. Sementara itu, sejumlah pihak termasuk Ketua MPR Bambang Susatyo mengharapkan pemerintah semakin fokus membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk teknologi 5G. Pasalnya, dikutip dari berbagai sumber, disebutkan bahwa diperlukan ketersediaan spektrum 2,6 GHz demi efektivitas 5G dengan bandwidth di kisaran 100 MHz. Tim Liputan, Berita 1. Layanan 5G atau Fifth Generation Indonesia sudah di depan mata. Lalu seperti apa kemudian kesiapan menyambut teknologi yang tentu akan mendukung ekosistem internet Indonesia yang lebih berkualitas? Kita akan membahas hal itu bersama dengan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, ada Pak Ismail, dan juga Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISREC atau pakar telekomunikasi, Pak Pratama Dahlian Persada. Selamat siang Pak Pratama dan juga Pak Ismail. Selamat siang. Sehat ya Bapak-Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan. Oke, Pak Ismail dan juga Pak Pratama, kita mulai dialog. Mungkin saya ke Pak Ismail dulu kali ya. Ini kan penerapan 5G sebetulnya, bisakah saya katakan bahwa ini sudah dalam perencanaan seperti itu? Saya minta update-nya Pak Ismail. Baik, 5G ini adalah sebuah evolusi teknologi ya Mbak Patricia. Jadi itu sebuah keniscayaan ya. Setiap ada evolusi teknologi tentu kita akan mengantisipasi. Memang nggak ada rumusnya kita bisa membendung teknologi gitu. Yang ada adalah kita mengendalikan dan memanfaatkan teknologi itu untuk kepentingan mendapat benefit dari teknologi tersebut. Jadi Indonesia pasti akan masuk ke era 5G ini dan kesiapannya sekarang sudah dalam posisi teman-teman operator sudah mempersiapkan cukup banyak hal untuk mendeliver layanan itu. 5G bukan semata-mata urusan operator, tapi juga ini urusan masyarakat. Jadi masyarakat kita pun juga harus bisa mendapatkan benefit yang maksimal dari penerapan 5G. Jadi kalau kita bicara 5G itu tidak hanya infrastruktur, tapi berikut ekosistemnya. Ekosistem yang dimaksud itu adalah aplikasi, konten, pemanfaatannya, bahkan handsetnya dan sebagainya. Itu semua adalah ekosistem di luar infrastruktur yang disiapkan operator telekomunikasi. Jadi kalau dikatakan siap, ya insya Allah kita siap untuk menerapkan 5G. Cuma timingnya kita menunggu waktu yang tepat untuk itu. Seberapa mendesak sih Pak Ismail Indonesia tuh butuh 5G? Penerapan 5G ini diterapkan oleh masing-masing negara berbeda-beda approach-nya. Tapi sebagian besar kalau kita perhatikan dia akan mulai dari penerapan di industri dan kebutuhan korporasi. Jadi tepat sekali tadi ketika di pengantar disampaikan Pak Menko mendorong untuk diterapkan 5G di kawasan industri karena 5G yang diterapkan di kawasan industri itu akan memberikan percepatan produktivitas implementasi industri 4.0 di dalam kawasan industri tersebut. Ini kalau ditanya mendesak untuk konteks ini kita perlu sekali karena apa? Karena kita ingin mengejar menjadi negara produsen. Maka negara produsen itu adalah negara yang bisa memproduk atau menghasilkan barang-barang dengan efisiensi yang tinggi. Nah, menerapkan 5G di situ adalah unsur dalam konteks untuk membuat efisiensi dari industri itu. Jadi mendesaknya di sana.
Tapi untuk penggunaan masyarakat secara individual mungkin kita masih bisa gradual lah, tidak langsung terlalu mendesak. Tapi untuk kebutuhan di korporasi dan kawasan seperti itu, memang ini satu hal yang penting untuk menerapkan 5G. Berarti dari sisi industri atau korporasi mungkin lebih membutuhkan 5G saat ini dibandingkan dengan masyarakat secara keseluruhan. Pandangan Pak Pratama seperti apa Pak Pratama kalau melihat perkembangan atau mungkin progres kali ya bisa dikatakan seperti itu untuk penerapan 5G di Indonesia. Benarkah memang hanya pada saat ini urgensinya kepada korporasi atau memang masyarakat juga sudah butuh ini penerapan 5G? Begini Mbak Patricia, sebenarnya kalau kita lihat gitu, kebutuhan terhadap internet di Indonesia ini sudah sangat besar sekali. Ya kan, pengguna internet sekarang ada sekitar 180 juta orang. Sebentar lagi 200 juta orang. Artinya sudah sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan internet untuk aktivitas sehari-harinya, baik itu untuk pribadi, untuk bisnis dan lain-lain. Nah, ketika kita menggunakan internet, speed itu menjadi masalah. Kita punya 2G, punya 3G, punya 4G begitu, yang sekarang sudah bisa kita gunakan. Walaupun distribusi 4G juga masih belum merata. Kalau dari hitungan sampai saat ini baru sekitar 52%. Dan itu pun sebenarnya belum BEP, belum break even point, karena baru di launching tahun 2015. Nah, ketika keluar teknologi 5G, memang di sini teknologi yang banyak menawarkan kelebihan, kecepatannya sangat tinggi sekali, delay-nya hampir tidak ada. Ini hitungannya milisecond delay-nya, milisecond itu per 1000 second ya gitu. Koneksinya lebih baik, hemat energi, kemudian proses bisnis yang efisien karena dalam 1 kilometer persegi wilayah itu bisa menjangkau sampai 1 juta perangkat. Ini luar biasa bagusnya begitu. Nah, ketika teknologi ini sudah ada, tadi di awal disebutkan bahwa sebenarnya 5G ini kan juga perang antara Amerika sama Cina gitu. Sehingga akhirnya jadi perang dagang antara Amerika dan Cina gitu kan. Nah, kita belum sampai pemilih teknologi mana yang akan kita gunakan. Karena tadi Pak Erlangga bilang ini termasuk aspek geopolitis begitu. Jangan sampai nanti kayak kita zaman dulu beli senjata di Rusia ternyata Amerika ngambek kan gitu. Nah, ini harus dipikirkan juga dengan baik. Nah, kemudian juga bahwa ketika ini mau diterapkan, kita harus benar-benar siap. Sekarang kita masalah frekuensi saja kita masih belum siap gitu. Kita mau pakai frekuensi yang mana nih gitu. Kemarin sudah lelang frekuensi di 2,3 GHz gitu. Sedangkan umumnya 5G ini di luar negeri menggunakan frekuensi antara 3,5 GHz, 2,5 GHz, 2,6 GHz dan 700 MHz gitu. Tapi rata-rata menggunakan 2,6 GHz. Kalau kita menggunakan frekuensi 2,3 GHz, artinya handset yang digunakan di Indonesia atau device yang digunakan di Indonesia harus disetting 2,3 GHz. Nah, bagaimana kalau misalkan itu dibawa ke luar negeri, sedangkan di luar negeri menggunakan frekuensi 2,6 GHz gitu. Nah, kompatibilitas ini juga perlu kita pikirkan gitu. Jangan sampai nanti kita harus ganti-ganti handset ketika kita pergi kemana-mana. Kemudian juga perlu kita pikirkan juga bagaimana distribusi internet yang sekarang saat ini ada di Indonesia gitu. Sekarang kita punya 2G, punya 3G, punya 4G gitu. Apakah 2G akan dihapuskan? Di beberapa negara di luar sana ketika ada 5G, 2G-nya dihapuskan karena mereka migrasi untuk voice. 2G itu dipakai untuk voice biasanya, voice dan SMS. Itu bisa menggunakan data, full data gitu, dengan menggunakan voice over LTE, biasanya voice over data gitu. Tetapi di Indonesia ini masih banyak sekali masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan, yang hanya menggunakan telepon itu untuk nelpon sama SMS gitu. Ya kan? Artinya itu teknologi yang masih digunakan. Sedangkan itu merupakan investasi juga dari operator karena butuh perawatan kan gitu. Belum lagi nanti ketika kita mau bikin 5G, artinya kita harus bangun BTS lagi. Kenapa harus bangun BTS lagi? Pak Pratama, kita berikan kesempatan ke Pak Ismail mungkin untuk menjawab atau menyanggah dulu kali ya pernyataan dari Pak Pratama tadi. Pak Ismail, apakah
untuk menjawab pernyataan dari Pak Pratama, sebetulnya Indonesia ini sebenarnya sudah siap nggak sih untuk mendapatkan frekuensi atau penerapan 5G ini? Kalau dilihat dari sisi frekuensi, kemudian juga tadi disinggung juga oleh Pak Pratama terkait dengan distribusi. Ini bagaimana menjelaskan ini? Baik, saya ingin meluruskan sedikit apa yang disampaikan Pak Pratama tadi, bahwa terutama untuk band frekuensi 2,3. Band 2,3 ini memang tidak kita desain untuk kebutuhan 5G. Jadi 2,3 ini adalah menyisakan ada 30 mega yang belum terimplementasikan. Jadi kita rilis untuk dimanfaatkan terutama untuk 4G. Tapi bahwa teman-teman operator dapat memanfaatkan spektrum itu untuk memulai membangun showcase atau daerah-daerah secara terbatas menggunakan daerah itu dipersilahkan, karena teknologi kita sudah menganut prinsip teknologi netral. Artinya frekuensi yang digunakan atau dimiliki oleh teman-teman operator itu dapat mereka tentukan sendiri teknologi apa yang akan diimplementasikan. Tapi saya setuju dengan pernyataan Pak Pratama bahwa untuk merilis 5G itu dibutuhkan band spektrum frekuensi yang luas. Artinya di semua layer harus tersedia. Ada layer yang coverage, layer rendah, itu di band 700, 800, dan 900. Ada di middle band, itu opsi-opsinya ada di 2,3, 3,5, 2,6. Dan juga nanti ada di super data layer untuk frekuensi yang tinggi, yang untuk daerah-daerah yang sangat padat konsentrasinya di band 26 giga atau 28. Nah, kita ini menyiapkan seluruh layer band, Mbak Patricia. Jadi bukan satu persatu. Jadi kita tidak akan merilis spektrum frekuensi ini secara bertahap, tapi kita akan merilisnya untuk mempertimbangkan agar efisien teman-teman operator itu menjalankan 5G. Keseluruhan layer itu harus dipersiapkan dengan baik. Alhamdulillah secara bertahap regulasi-regulasi kita sudah kita selesaikan. Di Undang-Undang Cipta Kerja kita sudah menetapkan analog switch off. Jadi broadcasting akan berpindah dari teknologi analog ke teknologi digital. Maka pada tahun 2022, 2 November 2022, itu seluruh televisi akan pindah ke teknologi digital. Dan itu artinya band spektrum 700 mega itu sudah bisa kita rilis pada saat itu. Kemudian di band 3,5 kita juga memiliki koordinasi yang kuat dengan teman-teman yang digunakan satelit sekarang. Itu sangat memungkinkan untuk kita implementasikan 5G di band 3,5. Band 2,6 juga kami sedang diskusikan dengan pengguna sekarang, yaitu teman-teman yang MNC Group. Ini semua sudah dalam proses perencanaan yang sangat matang lah untuk merilis itu. Oke, semuanya sudah dalam perencanaan yang bisa dikatakan matang seperti itu. Pak Ismail dan juga Pak Pratama, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Livestock akan segera kembali usai jeda. Pemirsa, dialog kita lanjutkan. Kita masih terhubung dengan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, ada Pak Ismail, dan juga Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISREC atau pakar telekomunikasi Pratama Dahlian Persada. Saya ke Pak Ismail terlebih dahulu di segmen kedua ini, karena mungkin saya butuh lebih banyak update kali ya Pak Ismail dan juga Pak Pratama. Kalau kita melihat Pak Ismail, sebetulnya kan promosi, bisa dikatakan seperti itu, promosi penggunaan atau penerapan 5G di Indonesia sebetulnya bisakah saya katakan sudah cukup lama seperti itu. Tapi sampai dengan saat ini juga masih, saya percaya masih ada dalam proses, tapi ada perkembangan lah seperti itu. Sejauh ini kendala yang dihadapi untuk penerapan 5G ini sebetulnya apa sih Pak Ismail? Ya, kalau kita mengimplementasikan suatu teknologi baru, itu kita jangan sampai terjebak pada masa learning process ya. Kita menunggu agar teknologi itu mature. Ketika teknologi itu di awal-awal baru dikembangkan, kemudian kita mengimplementasikan, itu banyak kemungkinan kita terjebak dengan biaya-biaya yang tidak perlu gitu, karena belum mature. Tapi kita lihat bahwa sekarang teknologi 5G sudah mulai mature dan sudah banyak negara yang implement. Yang kedua, kendalanya itu adalah keyakinan teman-teman operator untuk return of investment mereka. Mereka harus yakin ketika menginvestasikan dengan jutaan dolar untuk membangun infrastruktur itu, mereka bisa making money, bisa mendapatkan rupiah dari hasil pembangunan itu.
Nah, ini tentu teman-teman operator juga sangat berhati-hati menghitung itu ketika membangun suatu jaringan baru atau teknologi baru, mereka harus yakin bahwa ada unsur pengembalian. Maka disinilah pemerintah harus hadir untuk memberikan solusi dan memberikan mengencourage teman-teman operator itu untuk mengimplementasikan dengan mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu. Termasuk di dalamnya misalnya adalah infrastruktur pasif itu seperti tower, right of way, ducting untuk fiber optik dan sebagainya. Ini pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu hadir untuk memberikan support agar teman-teman operator itu bisa segera menggelar layanannya dengan tidak mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Jadi fungsi kita di situ, Mbak. Kendala-kendala kita secara garis besar seperti itu. Oke, kalau dari pandangan seorang pakar telekomunikasi, Pak Pratama, apakah bisa dibilang tantangan atau mungkin kendala masih lebih besar dari sisi biaya atau cost, atau mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan lagi? Begini, Mbak, kedepannya sih benar kata Pak Ismail tadi, kita tidak bisa lari dari teknologi, gitu. Ini teknologi yang hebat sekali sebenarnya. Nanti akan merubah semua gaya hidup kita, kehidupan kita sehari-hari, gaya hidup kita ketika kita tinggal di dunia maya begitu. Kemudian cara kerja device-device yang kita miliki, karena dengan adanya 5G ini Internet of Things gitu. Barang-barang nanti semuanya punya bisa terkoneksi ke internet semuanya, kulkas, mesin cuci, kemudian tempat sampah, semuanya bisa saling berbicara gitu. Kalau Bapak Patricia punya kulkas, nanti nggak perlu ngecek kulkasnya isinya masih ada apa enggak. Nanti kulkas langsung ngomong sama supermarket, kemudian pembayaran otomatis, dikirim barangnya langsung ngisi ke kulkas Mbak Patricia gitu. Maunya nantinya akan ke sana gitu. Nah, memang ada beberapa kendala. Tadi beberapa disampaikan Pak Ismail. Yang perlu saya tambahkan adalah kurangnya informasi begitu. Karena teknologi 5G ini banyak dianggap oleh sebagian besar masyarakat gitu. Bahkan ada beberapa anggota DPR yang bilang bahwa jangan-jangan ini settingan gitu. Gara-gara ini banyak perusahaan sudah membuat handphone 5G sudah dijual di Indonesia, tapi ternyata belum ada sehingga dipaksa kita harus pakai 5G gitu. Menurut saya sih bukan ya gitu. Nah, ini perlu sosialisasi juga ke masyarakat. Kemudian yang kedua adalah 5G ini menggunakan gelombang pendek gitu. Artinya apa? Artinya nanti jangkauannya tidak seluas 3G atau 4G. Akhirnya nanti akan dibutuhkan infrastruktur yang lebih banyak untuk 5G ini. Berarti harus membangun infrastruktur. Nah, itu kesiapan operator diperlukan di sini. Kemudian masalah frekuensi tadi Pak Ismail sudah menjelaskan gitu. Biasanya kendala 5G paling besar di negara-negara di luar sih masalah frekuensi gitu. Tapi ketika Pak Ismail bilang frekuensi tidak menjadi masalah, menurut saya hal yang cukup bagus gitu, sehingga frekuensi yang ada di Indonesia bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk rakyat. Nah, ini yang paling krusial sebenarnya adalah masalah security, privasi dan keamanan. Kenapa? Karena dengan rendahnya latensi, dengan kecepatan yang begitu dahsyatnya gitu, dengan paket data yang bisa ditransmisikan begitu besarnya, menurut beberapa riset universitas di luar negeri gitu, ada University of Lorraine dan University of Dundee gitu, itu bisa membuat hackers gitu, itu bisa menyusupkan suatu tools untuk melakukan serangan ke dalam sistem 5G ini gitu. Nah, ini perlu kita antisipasi juga gitu, jangan sampai kita sudah menerapkan teknologi 5G di Indonesia, tetapi security-nya belum kita pikirkan atau belum kita update, sehingga masyarakat lagi nanti akan jadi korban. Gitu, Mbak. Oke, Pak Pratama, tapi kalau berbicara soal frekuensi lain atau jaringan penerapan lain mungkin ya, sekarang kan kita masih juga pakai 4G ya. Ini kira-kira 4G ini masih berapa lama lagi bisa merajalela sampai kita bisa kemudian berpindah atau shifting ke 5G? Begini, harusnya yang benar, teknologi baru itu tidak langsung membunuh teknologi yang lama gitu. Jadi nanti ketika ada 5G, harusnya teknologi 3G dan 4G bisa bekerja sama untuk mendukung 5G gitu. Karena kan tidak semua daerah nanti bisa langsung mendapatkan full teknologi 5G ini. Masih banyak yang menggunakan 4G, masih banyak menggunakan 3G begitu. 4G ini jangan salah, walaupun teknologi yang agak lama, tetapi dia jangkauannya luas, apalagi 3G gitu ya kan. Nah, ini nanti masih dibutuhkan gitu. Nah, nanti untuk yang 2G, nah nanti tergantung hitung-hitungannya operator.
rugi apa enggak kalau masih ada 2G gitu. Apa namanya, kira-kira pengguna voice di Indonesia masih banyak apa tidak gitu, itu tergantung operator. Tapi kalau untuk 3G sama 4G saya kira itu masih digunakan. Kemudian juga ada tambahan lagi, apa namanya, kita memiliki infrastruktur palapa ring, palapa ring barat, palapa ring timur, palapa ring tengah begitu. Menurut saya itu juga perlu mendapatkan perhatian supaya apa? Supaya backbone yang dibangun pemerintah melalui Bakti dan Kominfo ini bisa dimanfaatkan masyarakat sampai ke last miles-nya gitu. Percuma kita membangun infrastruktur backbone tetapi masyarakat tidak bisa menggunakan itu. Oleh karena itu selain kita memikirkan teknologi 5G, teknologi yang sudah existing pun perlu kita kembangkan dan perlu kita berdayakan sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Artinya gitu, berjalan beriringan, masih digunakan, kita tidak tinggalkan, tapi kita maksimalkan penggunaannya di seluruh Indonesia. Oke, baik Pak Ismail dan juga Pak Pratama, kita masih ada satu segmen terakhir, saya akan berikan kesempatan ke Pak Ismail nanti di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami segera kembali. Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya ke Pak Ismail terlebih dahulu. Pak Ismail berbicara soal target nih untuk penerapan 5G. Kira-kira target dari pemerintah sendiri untuk penerapan 5G ini sampai bisa digunakan oleh masyarakat ini kira-kira kapan, Pak? Ya, saya rasa tahun ini pun sebenarnya sudah akan dimulai oleh teman-teman operator untuk mengimplementasikan dalam skala terbatas ya. Jadi kita sudah ada tersedia 5G di tahun 2021 ini dan akan terus berkembang 2022 dan 2023. Tapi Mbak Patricia, saya juga perlu mengingatkan kalau kita membangun infrastruktur yang besar, itu pemanfaatannya itu jauh lebih penting, harus kita pertimbangkan dengan baik. Jangan sampai kita memiliki infrastruktur 5G yang besar dan memiliki banyak keunggulan, namun di sana kita banyak sekali menggunakan aplikasi asing, sehingga kita tidak bisa menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Justru saatnya sekarang anak-anak muda kita, adik-adik generasi muda itu mempersiapkan berbagai macam aplikasi untuk mengimplementasikan jaringan tersebut. Jadi tidak perlu menunggu jaringan tersedia, saatnya dengan menggunakan 4G, Internet of Things yang narrowband sekarang diimplementasikan, ini secepat-cepatnya aplikasi-aplikasi lokal itu dimanfaatkan atau dikembangkan. Sehingga nanti ketika 5G hadir, kita tidak kemudian mayoritas menggunakan aplikasi asing yang di sana data dan security-nya juga kita tidak bisa jamin keamanannya dan kita tidak mendapatkan gain yang maksimal. Jadi saat ini saya rasa penting sekali kita memberikan informasi agar adik-adik kita itu mendesain aplikasi-aplikasi yang banyak dimanfaatkan dan itu adalah aplikasi yang buatan lokal dan Indonesia. Saya kira jadi itu. Sejauh ini sosialisasinya seperti apa Pak Ismail? Apakah mungkin bekerja sama dengan berbagai pihak? Ya, kami terus bergerak Mbak Patricia dengan para teman-teman di asosiasi dan teman-teman di universitas untuk mengkampanye atau memberikan informasi tentang pemanfaatan 5G ini. Di situ yang saya sebut dengan membangun ekosistem. Tidak kalah pentingnya juga adalah digital talent-nya gitu. Jadi kemampuan, kompetensi masyarakat untuk memanfaatkan industri digital. Itu juga Kominfo sangat eager dan antusias untuk membangun ekosistem ini gitu, baik untuk aplikasi maupun untuk digital talent tadi. Kami bekerja banyak dengan teman-teman universitas membuka berbagai macam pelatihan-pelatihan yang gratis dan sebagainya untuk adik-adik kita gitu, untuk mengejar pemanfaatan tadi gitu. Oke, Pak Pratama, kalau dari Anda sendiri bagaimana caranya masyarakat bisa kemudian memanfaatkan ekosistem digital tadi yang disampaikan oleh Pak Ismail? Begini Mbak, sebagai ilustrasi di Cina itu dengan adanya 5G di negaranya itu ada 11 juta pekerjaan baru gitu yang berbasiskan 5G gitu. Artinya ini memang teknologi yang harusnya sangat berguna untuk masyarakat Indonesia. Kalau memang benar-benar bisa diterapkan dengan baik, dan tentu saja harganya ya jangan mahal-mahal gitu. karena kita tahu di Indonesia ini masih banyak yang fakir data gitu. Jadi kita beli pakai data gitu, diirit-irit gitu. Kebayangkan kalau misalkan satu bulan kita langganan bisa 10 GB gitu. Ternyata dengan menggunakan 5G 10 GB itu mungkin
5 menit aja udah habis gitu paketnya gitu. Ya kan. Nah, ini juga harus menjadi perhatian operator juga. Nah, Indonesia ini termasuk salah satu di negara di Asia Pasifik gitu yang sudah announce akan membuat teknologi 5G di Indonesia. Totalnya per September 2020 itu ada 101 operator seluler di 45 negara yang menawarkan layanan 5G gitu. Jadi memang sudah ada di mana-mana ini gitu. Dan Pak Ismail tadi saya sangat salut kalau memang benar bahwa pemerintah mulai berpikir tentang kemandirian gitu. Karena saat ini kita ini kayak dijajah lah gitu. Hampir semua over the top application itu datang ke Indonesia gitu. Pemilik platform besar itu semuanya dari luar negeri gitu. Sehingga potensi ekonomi digital kita banyak diambil luar negeri gitu. Makanya kemarin Pak Jokowi ketika marah itu menurut saya wajar gitu. Platform-platform e-commerce mereka memiliki data, mereka share-nya bukan kepada UMKM Indonesia, share-nya kepada investornya. Akhirnya mereka bisa tahu apa yang dimaui oleh orang Indonesia gitu. Nah, menurut saya dengan adanya kemandirian itu juga akan membuat kita ini nanti menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri gitu. Apalagi potensi ekonomi digital kita tahun 2025 adalah sekitar 133 miliar dolar Amerika gitu, artinya besar sekali gitu. Nah, ini kesempatan buat kita gitu dengan adanya teknologi 5G nanti gitu yang bisa diterapkan dengan baik gitu, dengan pemerataan teknologi 3G dan 4G yang sekarang ini baru mencapai 52% gitu, sehingga tidak diperlukan lagi nanti anak sekolah harus jalan 2 km ke puncak gunung hanya untuk mendapatkan sinyal gitu, dan itu ada di Jawa Tengah gitu. Kan jauh sekali gitu. Nah, itu jangan sampai lagi terjadi gitu. Insya Allah lah kalau pemerintah berniat baik, didukung oleh masyarakat, kita bisa mewujudkan teknologi yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Amin, Mbak. amin. Pak Ismail, ada yang disampaikan sebagai closing statement juga dari Anda? Baik, saya tentu sangat antusias kepada kehadiran teknologi ini. Kita berharap agar masyarakat, seluruh stakeholders itu menyambut kehadiran teknologi ini dengan positif dan kita mendapatkan gain dari implementasi teknologi 5G, terutama buat generasi muda, adik-adik saya dan para mahasiswa dan sebagainya. Marilah berkreasi untuk membangun implementasi dan use case atau aplikasi-aplikasi yang bisa dimanfaatkan nanti di infrastruktur 5G ke depan. Terima kasih. Oke, masyarakat juga butuh berpartisipasi aktif. Kita harus mandiri memanfaatkan teknologi yang ada. Baik Pak Ismail dan juga Pak Pratama, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Lunch Talk siang hari ini. Sehat selalu, selamat beraktivitas. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Pratama.